Ewi, kembali lagi di channel yang sama, masih di kasur yang sama bersama saya, Tobi. Hari ini kita masuk ke kota Shinjo, sebuah kota pesisir Jepang yang dari kejauhan terlihat sedang membangun resort termewah di negaranya. Padahal di balik gedung-gedung megah itu ada kelompok bertopeng iblis yang menulis ulang sejarah, menghilangkan orang, dan suatu malam dengan tenang menghabisi seluruh keluarga seorang pembunuh bayaran legendaris hanya untuk membuktikan bahwa di Shinjo tidak ada orang yang terlalu kuat untuk dibuat menjadi monster. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Seduh kopinya, gulung sarungnya, mari kita nonbar. Cerita berpusat pada seorang pembunuh bayaran legendaris bernama Shuhei Sakata, sosok berjaket kulit dengan tatapan dingin yang sudah lama bekerja untuk Yakuza Konogumi, klan tua yang dulu mengendalikan pelabuhan dan industri kota Shinjo. Malam itu Sakata baru saja menyelesaikan pekerjaan terakhirnya, yaitu menghabisi seorang bos Yakuza saingan beserta seluruh anak buahnya. Dan bagi semua orang di dunia bawah, melihat Sakata bergerak itu seperti menonton seseorang sedang membersihkan ruangan, bukan sedang bertarung. Setelah pekerjaan selesai, bos lama Sakata di mobil menyinggung satu hal yang akan terus menghantui film ini, yaitu keputusan Sakata untuk berhenti dari dunia pembunuhan demi punya keluarga. Bagi bos lama itu, pembunuh bayaran yang punya rumah adalah pembunuh bayaran yang sudah cacat, sebab keluarga bukan tempat pulang, melainkan celah paling mudah untuk menghancurkan seseorang. Begitu sampai di rumah, wajah dingin Sakata berubah dalam sekejap, sebab di sana sudah menunggu sang istrinya yang bernama Aoi dan putri kecilnya yang bernama Ryo. Malam itu mereka tertawa karena Sakata pulang basah kuyup kehujanan, lalu mereka bicara soal pekerjaan baru dan rumah baru yang baru saja Sakata siapkan untuk hidup baru mereka bertiga. Adegan kecil ini terlihat sederhana, namun justru rumah hangat inilah yang sebentar lagi akan dirampas paksa, sehingga seluruh sisa cerita berputar di sekitar usaha seorang ayah merebut kembali apa yang malam itu masih sempat dia peluk dengan tangannya sendiri. Namun tepat saat Sakata ingin menjadi manusia biasa, malam itu juga 5 orang bertopeng iblis Oni masuk ke rumahnya. Mereka inilah Kimengumi, kelompok yang selama ini tersembunyi di balik kekuasaan baru kota Shinjo, dan kedatangan mereka bukan untuk membunuh secara cepat, melainkan untuk menulis sebuah cerita. Mereka menyekap Aoi dan Ryo, lalu menjelaskan dengan nada paling tenang bahwa pembunuh bayaran ulung seperti Sakata seharusnya tidak punya keluarga sehangat ini, sebab justru keluarga inilah yang akan dipakai untuk memastikan dia tidak pernah bicara lagi. Aoi memohon agar Ryo dilepaskan, namun kelompok itu tidak datang untuk negosiasi, melainkan untuk menyiapkan panggung. Rencana mereka rapi, yaitu Aoi akan ditembak, Ryo akan diburu, dan Sakata akan dibiarkan sekarat sambil diberi cerita versi mereka. Sehingga ketika polisi datang besok pagi, dunia bisa membaca tragedi ini sebagai bunuh diri seorang ayah yang lebih dulu menghabisi keluarganya sendiri. Sebelum membunuh, salah satu dari mereka menceritakan sebuah legenda kuno bahwa di Shinjo ada iblis yang merasuki manusia setiap 50 tahun sekali untuk melakukan pembantaian massal, dan malam itulah, kata mereka, iblis itu sedang berdiri di tubuh Sakata. Lalu Aoi tertembak di depan matanya, Ryo lenyap ke arah pintu belakang, dan Sakata yang dadanya sudah dirobek peluru bersumpah dengan napas terakhir yang dia miliki bahwa dia akan kembali untuk membunuh mereka semua.
全員殺す。 Esok paginya, berita resmi di seluruh Jepang sudah menulis cerita yang Kimengumi siapkan, yaitu tersangka bernama Shuhei Sakata, 5 tahun usia putrinya, dan ditutup dengan kalimat bahwa pelaku menembak kepalanya sendiri setelah menghabisi keluarganya. Di titik ini, Kimengumi tidak hanya membunuh keluarga Sakata, mereka juga mencuri namanya, dan di mata seluruh Shinjo, Sakata berubah menjadi monster. 12 tahun kemudian, Shinjo terlihat sebagai kota yang benar-benar berhasil bangkit. Wali kota baru bernama Ryu Sunohara berdiri di depan kamera nasional untuk memamerkan proyek terbarunya, yaitu sebuah resort terpadu raksasa lengkap dengan kasino, hotel, dan fasilitas konferensi internasional yang namanya Mahoroba. マホロバの開業まであと半年となりました。ありとあらゆる人間の営みを豊かにする。 Namun di tengah panggung itu, seorang jurnalis bernama Kamiyama mengangkat tangan dan bertanya soal orang-orang hilang di Shinjo, juga soal pemimpin oposisi yang lenyap tanpa jejak. Sunohara menjawabnya dengan senyum tipis dan ancaman pencemaran nama baik, sehingga sejak menit pertama film ini menunjukkan bahwa Shinjo bukan kota yang sembuh, melainkan kota yang sekadar belajar berdandan rapi di depan kamera. 事象があまりに多発していることについては、それは事実ですか？不当に落とすことがあなたの意図なら、あなたもよくご存知のはずでしょう。 Sementara kota atas memamerkan investasi, di sudut kumuh Shinjo, seorang pria bertubuh rusak penuh bekas luka diam tak bergerak di kursi rodanya. Pria ini adalah Sakata yang tidak mati malam itu, namun selama 12 tahun terjebak di antara hidup dan mati. Dan satu-satunya orang yang masih merawatnya adalah Fujita, mantan rekan kerjanya yang menyimpan rahasia paling berat tentang malam tragedi. Kimengumi tahu Sakata masih bernapas, namun mereka mengira pria selumpuh ini sudah tidak mungkin berbahaya lagi. Di sisi lain kota, jurnalis Kamiyama bersama saksi Yakuza lama bernama Kaneko membuka rantai panjang yang tidak pernah diceritakan publik, yaitu Konogumi dulu menguasai pelabuhan sampai dihancurkan 12 tahun lalu, tepat di tahun yang sama saat Mahoroba mendapat izin dan Sunohara naik sebagai wali kota baru. もともと港の利権を握っていたあなた方、ちょうどマホロバが事業認可された時期と重なります。あなたたちを襲ったのが12年前。 Setelah Konogumi habis, posisi mereka diambil Kimengumi yang membangun kekuasaannya lewat perdagangan garam Cina dan perdagangan manusia, sehingga kemewahan Shinjo yang dipuji 1 dekade terakhir sebenarnya berdiri di atas uang gelap dan jasad yang dibuat menghilang dalam diam. Bukti paling nyata muncul di sebuah parkiran gelap ketika seorang pria yang tahu terlalu banyak dikejar eksekutor bertopeng merah dipaksa membuka akses dengan sidik jarinya, lalu dilenyapkan meski memohon karena punya anak kecil di rumah. Ex-Konogumi yang sempat menyerang Sakata di apartemen dilarikan ke rumah sakit. Namun ke tempat yang sama itu juga datang seorang lelaki bernama Shinozuka, eksekutor aparat yang bekerja untuk Kimengumi. Yang pertama Shinozuka lakukan bukan menyelidiki, melainkan menyuruh seluruh polisi biasa pergi dengan alasan dia akan menangani sendiri. Dan dari satu adegan kecil itulah penonton paham bahwa Kimengumi tidak hanya punya gangster bertopeng, mereka juga punya akses penuh ke aparat, ke TKP, dan ke proses hukum kota ini. Shinozuka kemudian masuk ke ruang Sakata dengan langkah paling santai, sebab baginya pria yang sudah 12 tahun lumpuh ini hanyalah tubuh kosong di atas ranjang yang tinggal dibersihkan. Dia mengejek Sakata, bicara soal pembangunan kota yang sebentar lagi mencapai puncaknya, lalu bersiap menghabisi pria tua itu di tempat tanpa banyak basa-basi.
Namun tepat saat semua orang yakin Sakata tidak akan bangun lagi, tangan pria tua itu bergerak dan ruang pasien yang harusnya jadi tempat eksekusi seketika berubah jadi arena pembantaian kecil. Shinozuka, dokter yang ikut masuk dan polisi yang menyusul kemudian tidak satu pun keluar hidup dari ruangan itu. Sebab iblis yang Kimengumi kira sudah lama mati ternyata baru saja membuka mata. Begitu Sakata keluar dari rumah sakit, kabar kematian Shinozuka langsung menyebar ke seluruh jaringan Kimengumi. Dan untuk pertama kalinya sejak 12 tahun mereka membangun kerajaannya, kelompok bertopeng itu menyadari bahwa nama yang mereka kubur dulu sekarang sudah bangun lagi, bukan sebagai saksi yang bisa dibungkam, melainkan sebagai pemburu yang sudah tahu siapa yang harus dia cari. Padahal pilihan mereka berikutnya justru memperparah keadaan sebab Kimengumi memerintahkan Fujita untuk membunuh Sakata dan membawa mayatnya kembali. Yang membuat perintah ini terasa pahit adalah Fujita bukan orang asing bagi Sakata, melainkan teman lama yang dulu pernah ikut bertarung di sampingnya. Sehingga sebelum eksekusi ini terjadi, Fujita harus memilih antara nyawanya sendiri atau utang masa lalu yang belum pernah dia lunasi. Fujita membawa Sakata ke sebuah fasilitas yang namanya berbunyi sangat formal, yaitu sistem pembersihan Shinjo. Padahal tempat ini sebenarnya hanyalah pabrik pembuangan yang Kimengumi pakai untuk membuat orang hilang tanpa jejak. Disinilah Kimengumi biasa membersihkan masalah-masalah kotanya sebab orang yang masuk ke pabrik ini namanya tidak pernah muncul lagi di koran besok pagi. Namun sergapan yang harusnya menyelesaikan Sakata berbalik dengan cepat ketika pria tua yang masih membawa luka 12 tahun itu bergerak melewati anak buah Kimengumi satu persatu sampai akhirnya pabrik pembuangan itu hancur oleh ledakan yang Kimengumi sendiri picu sebagai rencana darurat. Bagi mereka, ledakan itu dipakai untuk menulis cerita baru bahwa Sakata sudah mati dalam kecelakaan industri. Bagi Sakata yang ternyata masih bernapas di tengah puing, ledakan itu hanya bonus. Yang justru meledak lebih dahsyat datang dari mulut Fujita beberapa menit setelahnya ketika dia akhirnya mengakui dosa yang dia simpan selama 12 tahun, yaitu dialah dulu yang memberitahu Kimengumi tentang alamat rumah Sakata dan tentang jadwal pulang Sakata sehingga Aoi dan Ryo malam itu tidak mati karena kebetulan, melainkan karena seseorang yang Sakata anggap saudara membuka pintunya untuk musuh. Belum selesai luka itu terbuka, sebuah telepon masuk dari pemimpin Kimengumi yang selama ini bersembunyi di balik nama Master, dan dari seberang sana suara itu menjatuhkan kabar yang justru membuat luka Sakata 10 kali lebih dalam. Putri kecilnya yang dia kira sudah 5 tahun lalu meninggal di rumah malam itu ternyata selama 12 tahun ini masih hidup. Dan justru karena Ryo masih hidup, dendam Sakata berubah dari urusan pribadi menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sebab sejak detik itu dia bukan lagi seorang ayah yang membalas kematian anaknya, melainkan seorang ayah yang akan menghancurkan apa saja demi merebut kembali anak yang selama 12 tahun ini disembunyikan di rumah orang-orang yang membantai istrinya. Sementara itu, Kimengumi memakai ledakan pabrik untuk menulis cerita baru di televisi, yaitu Shuhei Sakata akhirnya dinyatakan tewas dalam kecelakaan industri.
Namun di tempat lain di Shinjo, Ryo justru sedang menjalani hidupnya sebagai siswi SMA yang berlatih memanah, tinggal di sebuah rumah biasa dan dari luar terlihat seperti anak normal yang tidak pernah kehilangan orang tua. Yang justru membuat adegan ini menyakitkan adalah orang yang menampung Ryo selama 12 tahun bukan keluarga jauh atau yayasan anak, melainkan seorang anggota Kimengumi bernama Kanta, yaitu salah satu pria yang dulu ikut masuk ke rumah Sakata malam itu, lalu memilih untuk membawa pulang Ryo bukan karena belas kasihan, melainkan untuk dijadikan miliknya. Sehingga selama 12 tahun ini Ryo tidak diselamatkan dari Kimengumi, dia hanya dipelihara di dalam sangkar mereka. 坂田はいつ見つかるのかね。含めてうちの全社メンバー挙げて探しております。 Sakata kemudian muncul di kantor seorang polisi senior bernama Takigawa, mantan rekan lama yang dulu pernah menyelidiki kasus Shinozuka. Takigawa membuka file lamanya, memutar video pembunuhan seorang perempuan bernama Hiromi, lalu menunjukkan bukti yang menghubungkan Shinozuka dengan sebuah perusahaan bernama Perusahaan Keamanan Shinjo, yang selama ini menjadi tangan formal Kimengumi yang terlihat legal di dokumen kota. Dari informasi itulah Sakata bergerak sendirian menyerbu perusahaan keamanan Shinjo, melumpuhkan penjaga satu persatu. Sampai akhirnya menemukan apa yang dia cari, yaitu data dan foto putrinya yang menunjukkan dengan jelas di mana Ryo tinggal. Tetapi tepat saat semua jawaban itu mendekat, 何してるんですか。 Belum semua luka Sakata diobati, telepon dari Master sudah lebih dulu masuk ke telepon seluler Takigawa. Master tahu Sakata baru saja menemukan jejak Ryo, sehingga dia langsung memainkan kartu paling kotor yang dia miliki, yaitu kalau Sakata ingin melihat anaknya hidup lebih lama, Sakata harus datang sendiri ke jantung Mahoroba. もう少しばかり生き続けてほしい。待ってるよ。 Bagi Sakata, ajakan ini jelas-jelas jebakan, namun Sakata bukan orang yang punya pilihan, sebab ketika seorang ayah baru tahu anaknya masih hidup setelah 12 tahun kebohongan, luka di tubuh bukan menjadi alasan untuk berhenti. Padahal Mahoroba bukan gudang preman biasa, melainkan pusat kekuasaan kota yang Sunohara pamerkan ke kamera nasional sebagai wajah baru Shinjo. Sehingga begitu Sakata melangkah masuk, dia bukan sedang menyerbu satu kelompok kriminal, dia sedang menyerbu sistem yang membangun ulang kota ini selama 12 tahun. Pasukan keamanan Mahoroba menyambut Sakata dari berbagai sisi, dari parkiran ke koridor, dari tangga ke aula. Namun pria tua yang sudah berdarah ini bergerak dengan satu perintah saja di kepalanya, yaitu habisi semua penghalang menuju Ryo. Di tengah pertempuran panjang itu, Sakata akhirnya berhadapan dengan Kanta, pria yang selama 12 tahun memegang kendali atas hidup putrinya. Yang membuat adegan ini lebih sakit dari sekadar fight biasa adalah Kanta sengaja membakar amarah Sakata dengan kalimat-kalimat yang mengakui dirinya lah yang membesarkan Ryo selama ini, lengkap dengan nada paling rendah yang membuat penonton paham bahwa selama 12 tahun ini Ryo bukan hanya dipenjara namun juga diperlakukan sebagai milik pribadi orang yang ikut menghancurkan keluarganya.
Sakata tidak menjawab dengan kata, melainkan dengan tangannya, dan Kanta akhirnya tumbang di koridor yang sama dengan tempat dia bertahun-tahun merasa paling berkuasa. Sesaat setelah itu koridor menjadi sunyi dan di ujungnya berdiri seorang remaja yang selama ini hanya dia lihat dalam foto. Untuk pertama kalinya sejak 12 tahun, Ryo melihat ayahnya bukan sebagai pembunuh di berita, melainkan sebagai orang yang sedang berjalan menuju dirinya dengan tubuh yang sudah hampir habis. お父ちゃんが Sebelum Sakata sempat menyentuh putrinya, di tengah aula besar Mahoroba muncul sosok yang berdiri di balik semua topeng iblis itu, yaitu wali kota Ryu Sunohara sendiri. Pria yang siangnya mengumumkan kasino terpadu di kamera nasional malam itu berdiri di hadapan Sakata sambil membawa samurai. Sunohara tidak terburu-buru, melainkan menceritakan legenda kota yang selama ini disimpan rapi, yaitu Shinjo memang kota yang dikutuk oleh iblis, dan setiap 50 tahun sekali iblis itu akan merasuki satu manusia untuk melakukan pembantaian massal. Bagi Sunohara, tugas Kimengumi adalah membunuh iblis itu, sehingga ironi film ini akhirnya tampak telanjang sebab kelompok yang mengaku membunuh demi melindungi kota dari iblis justru kelompok yang dengan tangan mereka sendiri menciptakan iblisnya. 鬼付きの町と呼ばれていてね。なあ坂田鬼になれよいないように見える Pertempuran besar pun pecah di aula dan tangga Mahoroba, di mana Sakata yang hampir tidak punya darah masih menghabisi pasukan bertopeng satu persatu, sebab tubuhnya tidak lagi bergerak seperti orang yang ingin hidup, melainkan seperti orang yang punya satu perintah terakhir saja: habisi semua yang berdiri di antara dirinya dan anaknya. Sunohara masih mencoba membingkai pertempuran ini sebagai ritual membunuh iblis, namun semakin lama semakin jelas kata iblis tidak lagi bisa dia kendalikan. Sakata berubah jadi sesuatu yang menakutkan, namun bukan karena dia lahir jahat, melainkan karena kota inilah yang memaksanya berubah seperti itu. Begitu Sunohara terjatuh dan aula akhirnya sunyi, Sakata sudah tinggal sisa-sisa manusia di lantai marmer Mahoroba. Ryo kembali ke ruangan itu melihat ayahnya berlumur darah, lalu mundur selangkah karena ingatannya selama 12 tahun ini hanya berisi satu cerita, yaitu cerita di televisi yang menyebut bahwa ayahnya lah pelaku pembunuhan ibunya. Sakata tidak punya kekuatan untuk membela diri. Dia hanya berbisik bahwa dia memang bersalah, namun bukan dalam arti yang Ryo kira, sebab kesalahannya bukan menembak Aoi, melainkan gagal melindunginya. Dan untuk pertama kalinya sejak peluru menembus dadanya 12 tahun lalu, Sakata meminta maaf kepada anaknya sebagai seorang ayah. ごめんな Tepat saat itu, Ryo akhirnya memanggilnya ayah lalu menggenggam tangannya yang sudah dingin sambil meminta dia jangan mati. Setelah 12 tahun fitnah dan satu kota penuh kebohongan, satu-satunya hal yang Sakata cari ternyata sesederhana ini: anaknya tahu siapa ayahnya yang sebenarnya. Beberapa menit setelah semua selesai, ambulans dan pasukan polisi akhirnya datang ke Mahoroba. Namun seperti biasanya di kota ini, negara hadir setelah orang-orangnya selesai mati. Ryo dibawa keluar dari aula bukan sebagai pemenang yang bahagia, melainkan sebagai anak yang baru saja membawa kebenaran tentang keluarganya keluar dari sebuah neraka. Setahun kemudian, pukulan terakhir film ini justru datang lewat berita, sebab Ryu Sunohara ternyata tidak hanya selamat dari Mahoroba, melainkan menang lagi di pemilu wali kota kedua dengan kemenangan mutlak. Di depan kamera, dia menarasikan ulang kejadian malam itu sebagai serangan teror biasa, lalu mengumumkan Mahoroba akan dibuka kembali sebagai simbol kebangkitan Shinjo. 住民の皆さんに
Jadi meski Sakata menghancurkan banyak anggota Kimengumi dan menyelamatkan Ryo, sistem di balik podium tidak benar-benar runtuh. Kota Shinjo tetap punya orang yang sanggup menulis ulang sejarah dengan jas rapi dan mikrofon, padahal di sudut lain kota yang sama. Dan ketika Ryu Sunohara kembali melakukan ritual tarian topeng itu, tanpa diduga Ryo datang dan memanahnya untuk membalas dendam kematian kedua orang tuanya. Kamera terakhir film hanya memperlihatkan Ryo duduk diam di mobil sambil memegang foto keluarganya yang lama. Tamat. Demon City sebenarnya bicara tentang bagaimana sebuah kota bisa menciptakan iblisnya sendiri, lalu pura-pura kaget ketika iblis itu pulang menagih hutangnya. Sakata bukan pahlawan putih bersih, melainkan ayah yang gagal melindungi istrinya dan dipaksa berubah jadi monster oleh orang-orang berkuasa yang terlalu pengecut untuk mengakui dosa sendiri. Kalau menurut kalian, Sakata ini masih pantas disebut korban, atau dia sudah benar-benar menjadi iblis yang Kimengumi takutkan? Tulis di kolom komentar. Saya Tobi, mewakili jajaran warung kopi, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Burung Kuntul pamit undur diri. Terbanglah